We all work together as one. There is only one mission. We all have a lifelong connection. Caring for me is number one. Belum ada yang nawari kamu. Hanya langsung. Bu mau bokong kiri atau bokong kanan? Enggak, di sini ada yang enggak, aku enggak. Siapa yang mau kanan? Mau kiri atau kanan? Mau kanan pilih kiri, kanan mau enggak. Apa? Iya, ternyata ini kena kapal pesiaran Citra kemarin. Oh ya, kemarin. Kiri atau kanan? Oh ya wes. Kiri atau kanan? Takut ya wes. Salahnya dewe, terima kasih ya Bu. Gitu aja. Bapak Ibu, siapa yang lahir tanggal hari ini? Siapa yang ulang tahun hari ini? Ada? Hari ini. Hari ini? Hari ini. Gak ada. Yang bulan ini? Joni saya. Bulan ini? Maju. Bulan ini. Ayo, cepetan. Bukan sampul nih Pak, supaya tombol ini nanti di sana. Selamat ulang tahun ya Pak. Tanggal berapa Pak? Tanggal? 5 Maret. Oke, tanggal? Selamat ya Bu, selamat Bu. Nih. Hari ini Herawati ulang tahun Bapak Ibu ya. Oke. Loh, saya nyuruh juga siapa? Monggo silakan situ. Bapak Ibu sudah siap mendengarkan? Saya angkat tangan kanan Bapak Ibu. Saya berjanji. Tidak ngantuk. Dan ngantuk. Bangsa sebelahku. Nolak mataku. Janji ya. Jangan ngantuk ya. Saya jujur saya kemarin ngantuk 5 menit. Gak kuat di padahal materinya apik. Makanya saya gondok kok. Siapa yang mau? Di Indomaret ada 5.500. Di kayak situ. Siapa yang mau? Maju. Saya maju. Wah, kesuwen Pak, salahnya nunggu belakang. Kalian sudah siap? Bapak Ibu sudah siap? Siap. Katakan saya berjanji. Dengarkan. Handphone tak buah sebelahku. Ya, Bapak Ibu tolong dicek handphonenya. Kalau bunyi kemarin ada yang punyanya Ibu ini bunyi. Dikasihkan Pak Handoyo, Pak, tolong dicatat nama, nomor telepon, KTP-nya ya. Oke, kita kasih sambutan yang sangat meriah untuk Pak Handoyo. Kasih. Selamat pagi rekan. Luar biasa. Jangan dulu teman-teman. Tadi saya waktu nyanyi Biasa Pohon tuh lihat ada yang semangat, ada yang gini.
tanggung. Belum ngopi Pak. Ya, teman-teman gimana kemarin dapat sesuatu? Anda sudah mulai pede? Ya itu tentu saja kita harus terus ya mempraktekkan. Ya cukup cuma baca, cukup cuma dengar, Anda harus mempraktekkan. Ya hari ini kita akan bahas yang buku kuning 1 hari. Ya ini lebih membumi. Kalau kemarin itu yang buku hitam itu hal yang sifatnya filosofis yang melatar belakangi kenapa kita harus pede menjual. Nah yang hari ini itu sifatnya Anda bisa langsung pakai ya. Jadi makanya Anda saran saya ambil ya 2 atau 3 maksimal ide yang cocok dan Anda betul-betul kuasai dan itu Anda bisa praktekkan ya. Oke, Anda siap? Siap. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, hari ini kita bisa kumpul sehat semua? Sehat. Ya tentu saja ini sebuah berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Maka kita harus sungguh-sungguh ya. Nah, sebelum kita mulai saya mau ajak teman-teman berdiri. Siapa yang suka nyanyi lagi? Ayo. Ini lagunya slow kali ini slow. Siapa? Perempuan aja perempuan. Siapa? Ayo. Tes, tahu ya? Kabeh kok nom. Ya, mulai. Anda masih tahu ini kan? Kita dikasih berkat yang indah, harusnya kita Bapak Ibu, saya undang siapa yang mau memimpin doa? Joni Jansen. Joni. Oke, Pak Istino silakan Pak. Pendeta atau Ustadz ini? Ustadz, oke. Mari kita sama-sama saya dengan doa sekali. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas hari yang cerah, hari yang luar biasa. Semoga hari ini, hari kedua, kami bisa menerima semua materi yang diberikan oleh Pak Handoyo. Dan pula teman-teman kami yang belum sampai di sini, agar mereka dalam perjalanan hingga selamat sampai tempat. Semoga Bapak buka pikiran dan hati kami untuk menerima semua materi yang diberikan oleh Pak Handoyo.
Semua ini kami serahkan kepadamu. Amin. Ya, masih sana dulu rekan-rekan. Oke, siapa yang sudah baca buku kuning? Ya baca itu berarti nggak selesai semua ya. Oh selesai? Luar biasa. Dari kata pengantar langsung ini. Ya, udah ya Bu. Nah, bagus ya. Ada dapat ide yang apa yang mau diperdalam? Ya baca dua. Oh ya, oke. Udah nangkep idenya ya. Oke, siapa yang lain yang sudah baca? Oh udah, semua. Gila, sini cepet ya baca ya. Tapi ngerti loh, maksudnya ngerti ya. Jangan pasti sate. Ya teman-teman, kita akan bahas itu, beberapa ide akan saya jelaskan. Tentu saja yang lain teman-teman bisa eksplor sendiri ya. Oke, kita mulai ya. Ini mulai sedikit yang kemarin, bahwa market itu sudah berubah, banyak penjual. Selamat pagi Bu. Citra, tepuk tangan untuk Citra. Ya, market itu berubah, banyak penjual. Market konsumen ya, prospek itu semakin tahu, dan karena semakin tahu mereka semakin menuntut, dan mereka juga semakin sadar tentang pentingnya life insurance. Oleh karena itu kita mau nggak mau, suka nggak suka, untuk bisa unggul dalam persaingan, memenangkan prospek tadi ya, apakah dengan antar prudensial sendiri atau dengan perusahaan lain, kita mau nggak mau, suka nggak suka harus berubah, melakukan satu perubahan dalam pendekatan kita ketemu orang. Terutama mindset kita, kalau ketemu orang tidak lagi untuk menjual, tetapi kita mau membantu mereka. Ya, tidak lagi nguber-nguber orang, tidak lagi mindsetnya meminta, tapi kita tuh mau membantu. Ya, dengan perubahan mindset ini akan kelihatan dalam wajah kita, dalam apa yang kita lakukan, dan orang pasti akan merespon dengan cara yang berbeda kayak gitu. Ya, itu kita sudah bahas kemarin. Lalu kita juga tahu bahwa apa yang kita lakukan, ya yang nampaknya kecil ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang penting, tulang punggung buat, tidak hanya buat diri kita, buat keluarga kita, bukan. Itu terakhir kita baru dapatkan, terutama buat siapa? Ya buat masyarakat umum, buat perusahaan tempat kita bergabung, juga buat negara kita. Jadi teman-teman harus yakin, harus pede waktu mengatakan saya adalah seorang agen asuransi. Anda jangan minder. Apa sih aku, kamu direktur, kamu manajer? Aku mau cuma agen. Nah itu nggak boleh lagi seperti itu. Kenapa? Karena di balik pekerjaan seorang agen itu ada banyak hal yang kita sumbangkan. Ya, kita bertemu dengan banyak orang, macam-macam latar belakang. Dengan apa yang kita ketahui, kita cerita dan kita membantu mereka. Kita menyelamatkan mereka dari sebuah risiko potensial yang mungkin terjadi. Dan dari apa yang kita lakukan, ya kita juga menyumbang buat negara kita melalui pajak yang dibayarkan. Ya, semakin kita produktif berarti sumbangan kita akan semakin banyak. Ya, yang hijau-hijau rumah itu berarti sukses semua itu, jumlahnya banyak. Ya. Yang dapat terus kemarin ya. Ya, yang hijau-hijau. Ya, kita udah tahu teman-teman. Ya, udah paham ya. Jadi sekarang kalau ditanya kerja di mana, di prudensial, apa itu asuransi jiwa? Kalau orangnya agak berubah mukanya, ditanya mengapa kok berubah, takut ya? Anda bukan orang pertama yang takut. Sebelumnya ada beberapa orang yang juga takut. Tapi setelah mereka tahu apa yang saya lakukan, mereka sangat ingin tahu. Bahkan beberapa menjadi agen. Bapak ingin tahu? Nah, Anda bisa prospek, ya, atau bisa rekrut mereka. Gitu rekan-rekan. Nah, dari apa yang saya lakukan selama 14 tahun ini, tahun ke-15, saya banyak berfokus pada ketemu nasabah. Ya. Saya mengambil satu benang merah. Kita tuh bisa jual, meyakinkan orang kalau kita mau ambil 3 hal. Hal pertama adalah kita paham apa yang kita jual. Kita paham apa yang kita jual. Kita sudah tahu kita menjual apa kemarin? Lagi sudah ide, konsep lagi. Nah, kalau Anda baca di buku itu, Anda akan dapat satu hal penting, bahwa life insurance itu memberikan kepastian. Kepastian itu membuat orang jadi tenang. Kepastian membuat orang mau mengeluarkan uang. Gitu. Jadi kalau Anda ngomongnya kita jual apa? Polis asuransi.
Nah itu perlu dipertanyakan. Kalau seperti itu orang nggak akan mau beli banyak. Kemarin saya lihat beberapa ini tadi ngasih Nescafe ya. Beberapa kemarin saya lihat bawa Starbucks masuk sini ya. Jahat ya ketawa gitu. Nah, Starbucks berapa harganya? 50.000. Tergantung. Kopi hitam ya mungkin 50 ribuan. Tapi kalau yang karamel macchiato itu hampir 70 ribuan. Saya hafal, saya udah coba kabeh ya, gratis soalnya. Jadi di Lons itu masih bosannya itu Starbucks. Terus belenger teman-teman ya. Karena dari kartu kan. Nah, saya seminggu itu bisa naik pesawat beberapa kali. Jadi nyobain kaki. Jadi kalau sekarang pesen nggak tak lihat pesen si paling mana ya. Jadi kenapa orang mau beli katakanlah kopi hitam itu 50 ribu? Apa yang dibeli dari Starbucks? Oh, itu lihat ini putih ada hijau-hijaunya gitu ya, ada gambar putrinya itu. Wah, Anda mau merokok uang 50 ribu. Coba putih-putihnya Max Cafe selawe ya. Kalau orang cuma beli kopi sama-sama hitamnya, udah Anda beli kapal lapis saset tuh. Atau Nescafe saset tadi. Kapal lapis saset itu 1.000 satu. Diudek ya nggak hitam ya sama. Pahitnya juga sama-sama pahit ya. Nah, dikasih bungkusnya Starbucks. Nah, maksud saya adalah kalau orang, ini contoh Starbucks tadi ya. Kalau Anda ngomong ke Starbucks itu beli kopi, orang nggak mungkin mau mengeluarkan uang berpuluh-puluh kali lipat. Nah, berarti apa yang dicari orang di Starbucks? Nongkrongnya apa lagi? Oh, ini anak kos gitu. Ya? Ya, kita kalau udah di Starbucks rasanya wah udah bergabung dalam satu komunitas orang-orang yang kreatif mungkin gitu ya, ada nyantai dan sebagainya. Itu yang kita beli. Kopi itu hanya medianya. Nah, kita juga sama. Nah, coba sekarang kita berpikir lebih dalam lagi. Sesungguhnya kita jual apa tadi? Kalau Anda ngomong polis, ingat contoh tadi, mendingan beli kapal api. Ya, murah kan? Kalau kita ngomong polis, orang yang paling murah berapa? Karena polis yang dibayar dengan premi 500.000 dengan 5 juta, dengan 50 juta, sama-sama mas. Ya, berarti Anda harus cari sesuatu yang lain. Anda harus memahami yang kita jual. Yang kita jual bukan polis. Polis itu cuma medianya. Yang kita jual adalah kepastian. Kepastian membuat orang tenang. Orang mau menyiapkan dana pensiun, pasti nggak? Belum pasti. Tapi dengan bantuan life insurance itu menjadi lebih pasti. Orang pengen sekolahkan anak, belum pasti. Tapi dengan life insurance menjadi pasti. Nah, pasti itu mahal. Kalau Anda misalkan ada keluarga kita atau kita sendiri mungkin sakit, lalu berobat ke dokter harus operasi, dilala uangnya itu mahal dia. Anda tanyanya apa kira-kira sama dokternya? Peluang sembuh, dia udah tahu. Kita tanya apa? Nah, peluang sembuhnya kira-kira berapa persen? Kalau dokter ngomong, ya ini 50-50. Nah, kita masih ketar-ketir ya. Atau dokter ngomong tergantung. Kalau pakai obat ini 50-50. Tapi kalau ini pasti sembuh. Tapi mahal ini. Nah, kalau seperti itu ada bagaimana? Nah, tergantung kemampuan kita. Even kita nggak mampu, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi itu. Gitu. Nah, dalam kehidupan juga sama. Ya, orang menghadapi banyak ketidakpastian. Begitu kita sodorkan program ini dan kita ngomong bukan ngomong produknya, tapi ngomong ini membuat apa yang Bapak inginkan, yang Bapak rencanakan buat orang-orang yang Bapak cintai menjadi pasti tercapai. Kalau Bapak sehat, Bapak ekstorkan uang. Kalau terjadi sesuatu dengan Bapak, orang-orang lain melalui mobil akan membantu Bapak, sehingga itu pasti. Nah, itu memberikan ketenangan. Ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita jual. Yang kita jual bukan polis, itu medianya, ingat ya. Oh, ingat perumpamaan Starbucks tadi. Kalau Anda ngomong beli ke Starbucks itu beli kopi itu cuma medianya. Tapi Anda melangkahkan kaki ke Starbucks itu berarti Anda, saya ini. Apalagi kalau kita minum di situ, ada suasana yang dibangun. Kalau Anda bawa itu rasanya mungkin ada gengsinya. Anda termasuk kelas ini. Mungkin seperti itu. Nah, tergantung siapa orang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu apa yang kita jual, kita harus tahu bagaimana menjualnya. Ya, harus tahu bagaimana menjualnya. Indonesia itu luar biasa indah teman-teman.
Dibandingkan kalau kita keluar negeri ke Eropa atau apa, saya pernah ke Roma itu pergi ke satu tempat, cuma lihat air mancur. Oh, tapi terkenal banget, namanya Trevi Fountain. Jadi kalau kita ke sana, kita lempar koin. Nah, lempar koin, nah kita akan kembali ke situ lagi. Nah, padahal air itu biasa banget, ya. Hah? Prudential belum sana ya, belum kembali. Ya, nah, kita tuh banyak, cuman mungkin kita belum pandai mengemas. Nah, kita juga sama teman-teman. Kita udah punya ide bagus, sekarang bagaimana mengemas. Nah, ngomong tentang kemasan itu saya mau ceritakan, saya ingat satu kejadian. Jadi saya beberapa akhir tahun lalu ya, diundang Prudential salah satu acara meeting gitu kan. Saya kalau malam itu mengurangi makan, bukan mengurangi makannya teman, bukan ya, mengurangi makan juga ya. Ya, iya. Nah, cuma malam itu lapar. Nah, gimana? Dinner kan di hotel berbintang 5, bagus banget hotelnya. Nah, gimana kita? Mau keluar, aras-aras udah malam gitu ya. Lalu Jakarta kan. Jadi saya terpaksa buka buku menu. Wah, muncullah makanan yang enak-enak ya. Sop buntut, iga. Wih, saya nyari kok gak ada yang cocok ya. Ya cocok jadi cuman merasa bersalah gitu kalau makan ya. Ada kayak gitu. Nah, saya buka. Ketemu satu menu. Ini nggak terlalu membuat saya merasa bersalah. Namanya gado-gado. Kan sayur ya kan. Nah, wis pesen ini aja gitu. Yang lain kan kasih semua ya, soto sama macam. Nah, mau pesen itu. Lalu saya tengok yang sisi kanannya. Anda kalau beli gado-gado itu berapa? Umumnya 10.000 ya kan. Nah, saya tengok yang sebelah kanan. Harganya 300.000. Masih tambah pajak segala macam 21%. Saya bingung ini 300.000 antara beli dan tidak. Tapi karena udah bingung, plus saya penasaran kayak apa gado-gado 300.000 itu ya. Akhirnya saya memberanikan diri pesen. Nah, kira-kira apa bedanya? Nah, kalau kita makan gado-gado di pinggir jalan atau siapa lah ya, kan Surabaya banyak tuh. Paling dikasih gado-gado ditaruh di piring yang ada gambarnya ayam itu kan. Hadiah tuh. Nah. Kertas, styrofoam pulang ya. Nah, ini begitu diketuk pintunya, wah, yang bawa pakai jas gitu kan. 300.000 gitu kan. Untuk dibuka, wih gila teman-teman. Piringnya kandel banget, berat piringnya, putih, bersih, nggak bisa orangnya. Ya, itu besar dan berat. Nah, itu beda pertama. Beda kedua, kalau kita makan biasa, sendoknya pakai sendok biasa kan. Kalau digini-gini paling ya nekuk betul kan. Ini sendoknya kandel banget, tebel banget sendoknya, dan agak emas itu warnanya. Dan yang buat makan ini besar banget. Jadi nggak bisa gini, mesti toko pinggir gitu. Besar banget. Ya. Nah, kalau porsinya sendoknya kok ya. Lalu gado-gado kayak apa kira-kira? Kalau kita gado-gado kan cuma piring ditaruh sayur-sayur kasih bumbu selesai wis makanan gitu kan. Ini enggak. Saya begitu tak buka. Nah, bumbunya sendiri, semua sendiri. Gado-gadonya ini kayak onde orang yang jadi bulat, merundung gitu. Ini yang buat mahal ya. Saya jadi pikir ini tak makan atau enggak enak, kali bagus banget itu. Ini yang buat mahal, diuntel-untel dari onde gitu ya. Nah, tapi kita mau makan ya tetap diorang gitu kan. Ya, jadi itu bagaimana mereka mengemas sesuatu. Lalu saya pernah yang lain lagi, kalau pisang goreng harganya berapa? 1.000. Coba sekarang, itu pisang goreng 1.000 tadi, taruh di piring yang bagus, dikasih keju parut, malah paling berapa itu berapa? Jadi berapa? Nah, lalu kasih coklat, tambah buah jari jadi selawe. Ya, itu teman-teman. Jadi bagaimana kita mengemas itu akan mempengaruhi persepsi orang. Nah, kita
harus belajar mengemas. Nah, di buku itu banyak ide-ide itu bagaimana kita mengemas ide penjualan menjadi sesuatu yang menarik. Jadi nggak ngomong lagi tentang Pak Ali itu, jangan salah ya, Pak Ali itu bagus. Tetapi Pak Ali itu adalah konsep dasar tentang life insurance. Nah, kita nggak cukup pakai Pak Ali, itu konsep dasar oke, tetapi kita waktu ketemu orang kita harus mengemas konsep dasar itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, nah, Anda bisa lihat beberapa yang ada di dalam situ. Itu maksudnya. Yang ketiga, pada saat kita ketemu prospek, kan nggak mungkin yang main saya tentang orang, udah saya nggak mau dengar lagi, udah saya tekan di mana, oke saya langsung mau. Kan enggak. Orang masih tanya dan bagaimana kita menjawab itu akan mempengaruhi proses berikutnya. Jadi kita harus belajar bagaimana menjawab sesuai dengan apa yang cocok dengan persepsinya nasabah, prospek, cocok dengan apa yang istilahnya backgroundnya mereka, cocok dengan latar belakang pekerjaan sehingga mereka bisa paham. Nah, itu butuh empati yang penting. Ingat ya. Jadi kalau kita ketemu orang sekarang mulai mikir dari kacamata orang itu. Kalau saya jadi orang ini, kira-kira saya butuh apa? Kalau saya jadi orang ini, kira-kira apa yang membuat saya jadi khawatir, apa yang membuat saya jadi ingin diwujudkan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan bertanya sama orang itu. Dari bertanya itu kita bisa tahu lebih banyak. Nah, jadi prosesnya sekarang seperti itu, ya. Anda harus banyak bertanya dan mendengarkan. Nah, kalau cold calling gimana? Kalau cold calling tentu saja kita harus ngomong duluan, tapi setelah ngomong menjelaskan yang umum tadi, kita bisa bertanya, kita bisa mendengarkan bagaimana orang itu. Ya, ini. Jadi ini 3 hal yang saya yakini ini yang akan mempengaruhi seseorang untuk bisa menjual. Dan kalau Anda menguasai semuanya menjadi sesuatu yang otomatis, ya, plus Anda tahu bagaimana cara menghandle nasabah, orang akan mau beli lagi, dan beli lagi. Dan itu menyenangkan sekali, ya. Dan saya bersyukur teman-teman dari apa yang saya yakini tadi, saya diberikan kemampuan ketekunan, ya, untuk bisa membukukan. Sebelumnya saya berpikir kan saya kan dengan sharing biasa kan sudah. Nah, tapi teman saya ngomong, ada satu teman saya ngomong, kalau kita cuma sharing biasa itu tentu saja berbeda. Orang kalau dengerin orang ngomong paling ingat seminggu 2 minggu. Dan yang diingat itu semakin sedikit kan. Tetapi kalau kita ada sesuatu yang didokumentasikan, dibukukan, itu menjadi sesuatu yang bisa dibaca anytime. Dan saya bersyukur awalnya berat, tapi ya dengan komitmen saya bisa menyelesaikan itu. Buku yang ketiga ini, ya, yang kuning, itu sebagian saya kerjakan keren di Whistler, ya, di Vancouver. Waktu saya tahun lalu, ya, ke Vancouver, MJT meeting, saya nginep di Whistler. Itu bagus kalau teman-teman ke sana mampir ke Whistler, itu daerah resort, ya. Saya 3 bulan di sana. Malam itu saya ngetik, teman saya udah tidur, ya. Lalu dia bangun, lihat saya masih ngetik lagi. Jadi saya tidur sebentar karena semangat ingin menyelesaikan, ya. Jadi apa yang saya ingat-ingat itu yang dulu saya ingat-ingat lagi dan saya tuangkan dalam tulisan itu. Dan saya bersyukur semua sudah selesai. Jadi ketiga buku ini rekan-rekan itu menjadi komitmen saya untuk saya kembalikan kembali kepada industri. Dari apa yang sudah saya dapat, hidup saya sudah banyak berubah, maka menjadi kewajiban saya untuk mengembalikan dari apa yang sudah saya ketahui. Harapan saya dengan teman-teman tahu ini, tentu saja teman-teman harus baca, nggak mungkin dicekokin terus setiap hari, ya. Nah, teman-teman harus membaca dan mempraktekkan. Dan kalau ada satu ide yang cocok dan itu bisa berhasil dan teman-teman ulang lagi, harapan saya hidup teman-teman juga akan berubah, ya. Itu. Tapi teman-teman harus aktif, ya, harus aktif apa belajar, harus aktif menggali lagi, coba. Ya, saran saya itu tadi menemukan 3 ide maksimal. Kalau Anda buka SKS, Anda coba ide itu dan Anda akan temukan bagaimana cara ngomongnya. Ya, jadi saya bersyukur ini sudah selesai, tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan. Khususnya teman-teman saya di Prudential. Ya, meskipun buku ini yang punya udah yang beli dan tidak hanya dari Prudential, tapi tentu saja saya berharap khususnya teman-teman saya di Prudential yang sering ketemu bisa mengalami satu perubahan itu, ya. Itu rekan-rekan. Oke, siap belajar? Ya. Oke, itu pengantarnya, ya. Ini isinya. Isi dari buku kuning. Kemarin Mas Sigit ya di sini, Mas Sigit ya. Nah, kalau pengen tahu background saya, Anda bisa baca di bagian 1. Ya, saya dulu tinggal di mana? Waktu saya masih SMP kelas 1 itu saya tinggal di daerah Makamene, tapi sekarang rumahnya udah nggak ada, udah jadi sekolah gitu. Anda bisa baca bagaimana perjalanan saya, ya.
Lalu ya di Surabaya. Lalu yang bagian kedua ini tentang tips mendesain ide yang kemarin saya minta teman-teman baca ya ini. Lalu bagaimana kita mempertahankan kesuksesan dan closing story-nya. Teman-teman pilih sesuai dengan apa yang menjadi concern-nya teman-teman ya. Itu ada beberapa bagian. Ada tentang perencanaan keuangan, ada asuransi, tentang investasi, etika kerja, pendidikan dan pensiun sama warisan. Nah, teman-teman bisa pilih mana yang cocok marketnya, ya. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan, saya juga buka di sini. Ya nanti kita akan lihat kesalahannya apa. Dan terakhir bagaimana kita memakai kesuksesan. Ini isi bukunya. Teman-teman boleh baca dari manapun, nggak ada masalah. Ya, saran saya kemarin. Anda baca dari bagian 2, lalu Anda masuk ke sini, pilih mana yang cocok. Tapi kalau Anda bisa baca semuanya dengan kecepatan Anda, itu bagus banget. Ya. Seperti itu. Nah, ini tentang masa lalu saya. Ya. Anda bisa baca lebih lengkapnya. Tetapi yang saya mau sharingkan adalah setiap orang punya masa lalu. Ya, ya masa lalu itu sudah berlalu, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu sentimental kan. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita belajar dari masa lalu kita. Ya, kita di sini teman-teman punya cerita masing-masing. Ya, ibu dengan ibu ini ceritanya pasti beda. Kenapa kok bisa ada di Prudential? Setiap kita punya cerita masing-masing. Ya, tapi yang pasti kita sekarang sudah ada di Prudential. Masing-masing dari kita punya latar belakang, betul? Nah, itu nggak usah dipikirin, tapi bagaimana pada saat kita di Prudential kita bisa baik. Nah, sama dengan ini teman-teman. Jadi pada saat dulu orang tua saya pada saat saya masih kecil itu sudah berpisah. Ya, ibu kaget ya, sudah berpisah. Ya, jadi saya itu waktu masih kecil itu bingung. Saya kecil itu tinggal di Pangkalan Jaya masih. Kalau hujan banjir. Tapi seneng saya karena mainan di got dulu. Seneng banget ya. Lalu saya ikut orang tua saya tinggal di Jalan Tugoro dan Jalan 3. Waktu hobi saya nyari ikan gandul. Oh ya di got itu nakal pokoknya ya. Ini saya ini bukti saya nakal gitu ya. Dia jatuh gitu ya. Lalu ya banyak pengalaman. Intinya pada saat saya masih kecil itu saya kadang itu bingung karena saya sering jadi rebutan. Saya cucu laki-laki pertama. Ya, di keluarga kami cucu laki-laki pertama itu, saya paling dimanja sama kakek saya. Ya, jadi saya bingung karena mama saya kadang minta saya ke situ ya, ikut dia, kadang papa saya ya, bingung tuh. Nah, akhirnya saya ikut nenek saya saja. Ini kodok netral ya. Nah, jadi waktu kecil itu saya bingung. Yang kedua, saya sering iri dengan sepupu saya. Lihat kalau misalkan contoh naik-naikan kelas gitu ya, atau mau naik dari SD ke SMP misalnya. Saya masih ingat banget dulu mereka ya, saudara sepupu saya waktu mau naik ke SMP, orang tua tuh nyariin sekolahan, diajak keliling nyariin sekolahan. Nah, saya ikut kan. Nah, saya sebelumnya nyari sendiri ya. Saya masih ingat waktu saya lulus SD, saya SD-nya di Jalan Tidak, sudah nggak ada sekolahnya. SD Advent JPM Makarya. Sekolahnya kayaknya udah nggak ada. Yang di Jalan Tidak udah nggak ada, tapi yang di Widodari masih ada. Saya di Jalan Tidak itu ya. Nah, jadi saya waktu SD lulus kan harus cari sekolah SMP. Kalau teman-teman saya yang lain itu dicari orang tuanya, ya. Nah, sekarang aja kalau kita misalkan anaknya mungkin santai-santai, orang tuanya bingung, betul. Lebih bingung orang tuanya ketimbang anaknya. Nah, dulu mama saya nggak bingung, mau kerja. Saya juga nggak bingung, nggak ngerti kemana. Nah, saya ikut teman saya, daftar kemana? Oh, saya daftar ke Petra, Bungu. Ya. Lalu ada lagi, aku daftar 2, Petra, Bungu, sama SMP 3 di Kraben. Nah, saya tuh nggak ngerti, itu teman dekat saya, ya udah saya ikut, ya wis, aku melok ya, ikut, naik sepeda, ikut ya, daftar. Saya masih ingat waktu itu teman saya itu rumahnya di Jalan Genteng ya, saya sering ke situ main ya. Ketemu sama omnya ngomong, loh, kamu kok daftar SMP 3? Oh, kamu sipit kok daftar SMP 3? Gak keterima ya. Tapi gimana, saya gak ngerti daftar mana. Ya saya ikuti waktu itu masih tes ya. Saya tes teman saya matanya gak sipit, obo banget matanya. Nah, turunan Leduro kan ya. Iya benar, turunan Leduro. Nah, itu tes. Di Petra juga tes, nulis sumbangan berapa. Saya nggak diterima di Petra, teman saya diterima. Tapi dia nggak diterima di SMP 3, saya yang diterima. Yang sipit malah diterima. Ya.
Dan menurut saya termasuk ya katanya satu-satunya atau salah dua lah mungkin ya. Di satu itu ya. Tapi ya kembali, saya bersyukur dengan demikian saya memperluas pergaulan saya malah ya. Nah, saya tidak termasuk anak yang pinter waktu itu ya. Jadi saya pokoknya pelajaran fisika tuh saya bingung banget, nggak ngerti ya. Jadi justru saya merasa kalau kita biasa-biasa itu nggak enak, nggak diperhatiin sama gurunya. Saya tuh membayangkan masa itu gitu, nggak mudeng ya. Lalu gelombang ya, saya masih percoba itu pakai kumparan di gini. Oh ini gelombang, ini oh ini gelombang apa gitu. Ah gelombang kok bingung gitu kan ya. Saya nggak terlalu mudeng gitu. Tapi kalau ngomong tentang uang, tentang harga itu saya gampang nyantol gitu. Nah, itu sejak SMP. Nah, SMP saya nggak merasa pinter, tapi saya melawan itu dengan apa? Dengan belajar. Ya, dengan belajar. Waktu itu saya masih ingat SMP itu kan geng-gengan gitu ya. Nah, saya termasuk ikut-ikutan. Ya, tapi saya bersyukur tetap sekolah. Teman saya ada yang terlalu asik mainnya, jadi nggak sekolah. Ya, kemarin saya ketemu teman nostalgia. Aku dulu itu ya sering makan di itu loh, Kapasari yang ada rel sepur. Itu mulai jam 2 pagi. Nah, saya keluar jam 3. Jadi Pasar Atom, ya, biliar, gitu ya. Wes pokoknya itu semua udah saya pernah mengalami gitu. Tapi saya masih bersyukur dari semua itu saya masih ingat sekolah. Ya, belajar, ya. Belajar. Akhirnya saya pas mau naikkan ke SMA, saya nggak tahu sistemnya dulu kan pakai ujian ya. Ternyata diubah pakai danem. Saya pakai danem ya. Dilala waktu selesai. Dilala itu apa ya? Terus pokoknya ngerti lah bu ya. Ya. Itu danem saya bagus. Saya masih ingat danemnya bulat 50. Ya, bulat 50 pelajarannya kalau nggak salah 6. Nah, saya daftar akhirnya ke SMA 2. Oh, itu sekolahnya orang-orang anak pejabat ya. Teman saya itu ada yang anaknya Bapak Primaryono, yang lalu terus Sumarto, yang dulu yang orang-orang pejabat ya. Dan sekarang mereka jadi pejabat satu, sekarang jadi ketua DPD Golkar di Jawa Timur. Ya. Nah, itu dulu sering, ya kita satu kelas. Banyak jadi artis ya. Kalau Anda tahu Ahmad Dhani itu ada kelas ya, ada Piu itu satu angkatan ya. Jadi pokoknya sekolah orang-orang mampu gitu ya. Nah, saya ke sana diterima teman-teman. Kembali di situ kesempatan saya sekolah ya saya sekolah. Pada saat kelas 2 itu ada penjurusan. Saya dengan yakin meskipun saya bisa masuk IPA, enggak, saya nggak mau IPA. Saya masuk IPS A3. Oh, teman-teman kebalik, mau nggak mampu pengen A1 ya. Ya nggak bisa jadi lemet ya, nggak ngerti. Saya walaupun ya untuk ngerti tapi nggak mungkin. Saya sesuai yang saya ngerti aja. Saya masuk A3 dan disitulah saya mulai. Mungkin itu jalan Tuhan. Saya kelas 2 itu ranking 1 terus. Ya. Soalnya teman-temanku mungkin nggak terlalu ini ya. Ranking 1. Pas mau lulusan, yang lain tuh happy karena dia akan kuliah. Ah, saya tuh bingung. Waduh, sekolah nanti nih ya. Kan saya kan sekolah. Orang tua saya nggak punya uang. Saya harus pasrah aja. Pada suatu saat hari terakhir di sekolah tuh saya dikasih teman saya suruh datang ke ruang BP kalau nggak salah. Ternyata UGM itu mempunyai program BPUD, penelusuran bibit unggul daerah. Dan saya karena ranking 1 boleh ikut. Ya saya cuma ikut-ikutan. Sejujurnya waktu saya nggak punya harapan yang besar untuk bisa kuliah. Ya, akhirnya saya pilih apa ya? Ekonomi apa? Saya milih ekonomi manajemen. Ya, 2 bulan kemudian ya saya merasa wis nggak ada harapan pokoknya ya itu sudah. Ternyata 2 bulan kemudian diterima. Wah, itu luar biasa banget. Ya, saya tuh bingung kok saya diterima ya. Kalau di tes malah nggak diterima loh. Dan diterima, akhirnya ya semua diberesi. Saya baru tahu setelah masuk di koran, itu saya satu-satunya dari Jawa Timur yang masuk ke Fakultas Ekonomi Manajemen tadi. Bayangkan berapa orang yang daftar kan, jadi itu ajaib teman, bukan saya yang ini.
Nah, saya masih ingat waktu itu datang ke Jogja naik bis ekonomi, saya ngomong dalam hati, saya sudah dikasih kesempatan sekolah di universitas yang bagus, saya harus sungguh-sungguh. Ya, waktu itu saya fokus kuliah hanya kuliah tok, jadi rotok kuper. Saya kuliah pulang tuh belajar terus. Ya. Dulu saya aktif olahraga, wis tak tinggal semua. Ya. Ini jelek-jelek dulu saya dulu aktif di masih di Jawa Timur aja. Ya. Masih Jawa Timur, ya. Taekwondo. Dulu, soalnya sekarang wis gak cocok ya. Itu tak tinggal semua, ya. Udah, yang penting saya studi. Dan saya bersyukur setelah kurang dari 4 tahun kurang dikit, saya bisa lulus tercepat dengan diploma. Ya, waktu itu pada saat saya sekolah, saya kuliah, yang saya pikir adalah lulus cepat, habis itu saya kerja. Itu saya kerja. Dan saya masih ingat dulu waktu kecil ya, susahnya orang tua saya seperti apa, mama saya lupa mama saya akhirnya. Saya nggak mau susah seperti itu, tapi saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu. Yang saya tahu lulus saya kerja, dan saya kerja di satu perusahaan. Saya masih tahu itu saya ngelamar di beberapa tempat. Ya, saya ngelamar di Jakarta dengan satu orang teman saya, ngelamar di Astra. Tes pertama langsung kayak pulang tuh loser, aduh gagal gitu. Sekarang teman saya gagal lagi jadi marketing director di satu perusahaan multinasional. Yang fotonya itu ada, dia jadi satu marketing director. Tapi waktu dulu gagal banget. Saya masih ingat tuh di Sunter ya, nggak ngerti apa. Lalu saya coba lagi ngirim lamaran di TAM, Toyota Astra Motor. Saya kali ini sendirian. Saya bisa lolos babak pertama, babak kedua, lalu ngomong gaji, akhirnya nggak diterima. Saya ingat waktu itu karena saya mau ngirim uang. Saya rasanya waktu itu kalau teman-teman di Jakarta ya, saya dari Sunter tuh turun di Senen, kayaknya tuh di Gunung Sahari ya, itu jalan kaki itu deket banget ke Gambir. Saya wah eman ya tuh, ngirit deh. Saya akhirnya jalan kaki. Dulunya naik ini helicak gitu ya, kan bajai. Nah, saya yang sendirian saya ngirit jalan kaki, pakai apa bawa tas ini, jaketan, terus kayak kayak orang hilang gitu ya, kayak ngebakar gitu ya. Ternyata jauh, ya turun dari Gunung Sahari ke Gambir jauh. Ya, tapi sudah kaki jalan, akhirnya jalan kaki sampai sana, ya, dan tidak diterima. Rupanya Tuhan nunjukin jalan saya tetap harus di Jogja. Saya kerja di satu perusahaan. Kalau Anda lihat iklan TV itu traktor quick ya, quick gitu ya. Nah itu ya, itu produsen traktor tangan terbesar di Indonesia. Saya bagian ngitung biaya standar. Saya bagian ngitung budgetnya. Saya bagian pokoknya banyak, saya dikasih pekerjaan banyak. Dan di situ setelah saya diasah, ya bosnya tuh kaya banget tapi sederhana banget. Dan saya belajar banyak. Ya, dia tuh sugih banget, nanya penter. Ya, belum tahu. Tapi kalau dia pergi sendiri saya nggak tahu. Tapi di pabrik nanya penter. Ya mungkin takut nanti karyawannya minta naik gaji. ya, tapi saya belajar banyak di sana. Dan disitulah saya mulai mengenal. Nah, udah itu waktu saya mau lulus kuliah, mulai kenalan sama istri saya. Lalu kami, ya tadi untuk kalau saya di Jakarta mungkin long distance relationship mungkin nggak jadi gitu ya. Nah, tapi saya di Jogja, ya jadi kan ketemu terus, ya. Lalu mulai dia dikasih tahu temennya mau nggak join di AIA yang banyak. Dan saya mau itu bagus. Dan saya bagian nganter. Kenapa nganter? Motornya dia hilang. Nah ini semua nih kalau tak pikir kayak kebetulan. Ya ternyata dulu susah banget tuh motornya hilang ya. Wah anak kos motornya hilang. Terpaksa naik motor saya kan. Jadi pagi-pagi saya jemput dia nganter saya ke kantor, habis itu dia naik motor saya. Sore-sore karena dia sendirian, nggak mungkin kan saya nganterin dia. Karena saya nganterin dia, dengerin dia ngomong. Lama-lama gatel ingin ngomong. Ya kan? Nah, itu kalau dipikir sekarang, wih gila loh rentetannya itu ya. Sampai akhirnya saya tahu dan saya tertarik dan hitung-hitungan kan bidang saya. Jadi saya senang hitung-hitung. Ya termasuk hitung komisinya biro, Pak. Gitu ya. 6 bulan saya waktu itu kami join di Jurgia yang daftar, saya nggak daftar, saya nemenin.
itu bisa beli mobil yang kemarin Anda lihat ya, Suzuki Amaniti ya, second. Itu saya masih ingat, saya bayar 15 juta sama leadernya istri saya dikasih challenge, tapi kita tetap bayar, tapi kita bisa dulu. Nah, jadi itu ceritanya teman-teman. Akhirnya nggak kerasa di Selasa itu saya melihat tuh gila ya, saya mulai bosan kerja di pabrik, tetapi saya nggak bisa keluar, nggak berani ya, apalagi Krismon waktu itu 98 benar Krismon ya kan. Beberapa teman saya di pabrik itu dirumahkan, saya enggak. Saya termasuk karyawan yang enggak boleh cuti, malah saya harus stay terus. Secara posisi saya udah enak banget, ya bos itu udah banget sama saya. Tapi yang nggak enak adalah saya nggak suka rutinitasnya. Ya kalau sekarang teman-teman masih kerja kan di pagi harus